Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku yang soleh dan solehah, kelas 3 sekolah dasar sekecamatan Harjamukti, khususnya umumnya kepada pemirsa channel YouTube KKG PAI Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Gimana kabarnya anak-anakku semua? Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang soleh dan solehah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah. Di kesempatan kali ini kita bersama kembali dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pakerti yang diselenggarakan oleh KKG PAI Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Beriman, berilmu, berakhlak, dan berbudaya. Anak-anakku yang soleh dan solehah, perkenalkan, nama Bapak Syahirin. Bapak bertugas di SD Negeri Grenjeng, Kota Cirebon. Pada kesempatan kali ini kita masih dalam suasana COVID-19 yang masih mewabah di negeri kita ini. Tentunya dengan pembelajaran jarak jauh ini mudah-mudahan bisa membantu kalian dalam memotivasi, memfasilitasi belajar kalian di rumah, agar jangan sampai kalian di rumah tidak belajar. Tentunya wabah ini memerlukan ikhtiar. Apa ikhtiar kita? Salah satunya yaitu dengan kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama, kalian jangan lupa selalu memakai masker. Selain melindungi diri kita sendiri, juga melindungi orang lain. Yang kedua, mencuci tangan. Itu. Yang ketiga, yang paling pokok adalah menjaga jarak. Anak-anakku yang selainnya, yang tentunya terakhir, jangan lupa juga kita selalu berwudu. Ya, karena wudu merupakan dari toharoh bersuci. Mudah-mudahan kita terus dalam keadaan suci sehingga kita terhindar dari berbagai macam penyakit. Tentunya yang terakhir, ikhtiar kita adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga wabah ini cepat selesai, cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang soleh dan solehah, marilah kita berdoa. Yuk kita sama-sama berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita literasi dulu. Kita membaca Al-Quran surat Al-Fil ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratim min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Shadaqallahul azim. Oke, anak-anakku yang soleh dan solehah,
pada pembelajaran kali ini, yaitu di pelajaran ketiga ya, dengan tema Allah Maha Esa dan Maha Pemberi. Subtema kita yang akan kita pelajari adalah Allah Maha Esa. Apa sih tujuan pembelajaran hari ini? Tujuan pembelajaran melalui slide, tayangan gambar, dan video penjelasan. Tentunya penjelasan guru, peserta didik dapat yang pertama menyebutkan arti Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa dengan benar. Ya, jadi kalian nanti bisa menyebutkan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa dengan benar artinya. Artinya apa? Yang kedua, kalian dapat menyebutkan bukti Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa dengan benar. Apa bukti-buktinya? Ya. Yang ketiga, kalian dapat menyebutkan cara meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa dengan tepat tentunya. Bagaimana cara meyakininya? Ya, menyebutkan tata caranya. Ya, itu tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa itu merupakan salah satu nama-nama Allah yang baik. Apa nama-nama Allah yang baik? Yaitu Asmaul Husna. Ya, yang akan kita bahas adalah Al-Ahad, yaitu Allah Maha Esa. Kalian sudah tahu kan Asmaul Husna? Ya, coba kalian nanti lantunkan ya. Anak-anakku, coba kalian amatilah gambar berikut ini ya. Apa maksud dari gambar berikut ini? Ayo, yang pertama ini gambar apa? Ya, yang pertama ini gambar orang sedang melaksanakan sujud. Ya, orang sedang melakukan sholat. Ya, yang kedua, coba lihat gambar berikut. Gambar sedang apa coba? Iya, betul sekali. Yang kedua ini adalah seorang anak sedang berdoa. Ya, berdoa tentunya meminta kepada Allah, bukan kepada yang lain. Sholat dan berdoa merupakan bentuk peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sebagai pengakuan hanya Allah yang wajib kita sembah dan kita tempat meminta. Ya, apa hubungan dua gambar yang tadi dengan pembahasan kita kali ini? Ya, gambar yang pertama orang sedang sholat, ya, sedang menyembah. Menyembahnya hanya kepada siapa? Kepada Allah. Yang kedua, orang sedang berdoa, sedang meminta. Memintanya hanya kepada Allah. Hubungan dengan pembahasan kita kali ini yaitu Al-Ahad. Artinya Allah Maha Esa. Esa artinya satu atau tunggal. Artinya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah, dan kita bisa meminta mohon pertolongan kepada Allah, itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalian harus meyakini bahwa Allah Maha Esa. Selanjutnya, apa sih buktinya Allah Maha Esa? Ya, karena kan kalian seorang pelajar harus ilmiah, artinya harus bisa menjelaskan kenapa sih atau apa buktinya Allah Maha Esa. Bukti yang pertama ada dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4, atau yang disebut dengan dalil naqli. Ya, sudah tahu kan kalian bagaimana bunyi Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Hafal kan? Apa artinya? Coba kita. Ini kan arti dari surat Al-Ikhlas. Ini diambil terjemahnya dari terjemah Kemenag 2019. Yang pertama, ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Katakanlah kepada Nabi Muhammad tentunya,
Dialah Allah yang Maha Esa. Yang kedua, Allahus Somad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Yang ketiga, Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Yang keempat, serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Anak-anakku yang soleh dan solehah, apa sih buktinya Allah Maha Esa yang kedua? Yaitu teraturnya alam semesta. Ya, kita lihat gambar matahari dikelilingi oleh planet-planet, ya, itu berevolusi dan berotasi secara teratur. Ya, itu menunjukkan bahwa Allah Maha Esa, Allah satu. Ya, kalau Allah ada dua atau tiga, maka akan saling berebut satu sama lain. Yang satu pengen muternya ke kanan, yang satu akan pengen muternya ke kiri, maka tidak akan tercapai keteraturan. Maka itulah buktinya bahwa Allah Maha Esa, berjalan begitu teratur, ya, selaras itu tentunya, ya. Oke, anak-anakku, keesaan Allah itu ada tiga. Yang pertama dari zatnya. Zat Allah tidak terdiri dari bagian-bagian atau susunan dan tidak ada sekutu dalam memerintah serta menguasai alam semesta. Artinya Allah satunya itu tidak seperti satunya manusia. Manusia satunya ada tangan, tersusun dari tangan, kepala, kaki, dan sebagainya. Allah tidak. Ya. Dan juga Allah tidak ada sekutu, tidak ada teman, ya, dalam memerintah, atau tidak ada pembantu-pembantu yang lainnya yang menguasai alam semesta ini. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Yang kedua, sifatnya. Tidak ada satupun yang sifatnya menyerupai sifat-sifat Allah. Ya, makhluk segimanapun baiknya sepintarnya itu tidak ada yang menyerupai sifat-sifat Allah. Yang ketiga, perbuatannya. Satu-satunya yang menciptakan, mengatur, menguasai, dan memelihara alam semesta ini tanpa bantuan siapapun adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah merupakan atau Allah Maha Esa. Selanjutnya, bagaimana sih cara meyakini Allah Maha Esa? Yang pertama, tentunya kalian selalu mengingat Allah dengan cara berzikir. Yang kedua, kita tidak boleh menyembah kepada selain Allah, ya. Karena kalau kita menyembah kepada selain Allah, tentunya kita termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Yang ketiga, tentunya kita tidak percaya pada ramalan-ramalan nasib. Yang ketiga, kita selalu berdoa, ya, selalu berdoa, selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala segala sesuatu apa yang kita hajatkan. Jangan bosan berdoa, ya, karena Allah suka sekali kepada orang yang sering meminta kepadanya. Selanjutnya, kita selalu beribadah, selalu berbuat baik, atau dalam istilah ininya adalah kita selalu bertakwa kepada Allah dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berada di kesimpulan pembelajaran hari ini, yaitu pertama, Allah Maha Esa, artinya Allah Maha Satu atau Tunggal. Yang kedua, bukti Allah Maha Esa adalah teraturnya alam semesta, dan Quran surat Al-Ikhlas, ya, ayat 1 sampai 4. Yang ketiga, cara meyakini Allah Maha Esa yaitu dengan selalu mengingatnya, berzikir kepada Allah, tidak berbuat syirik, tidak yakin pada ramalan atau tidak percaya pada ramalan-ramalan nasib, bintang, dan lain sebagainya, berdoa dan berharap hanya kepada Allah, dan kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, ini ada tugas evaluasi. Silahkan kalian tulis di buku tulis, ya. Silahkan kalian tulis di buku tulis, kemudian kalian isi dan kalian serahkan, ya, hasilnya kepada guru PAI agama kalian masing-masing. Dan jangan lupa rangkum materinya itu juga serahkan ke guru PAI kalian masing-masing. Mungkin itu saja. Marilah kita berdoa bersama-sama di akhir pertemuan kali ini. Mudah-mudahan
ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kita, khususnya umumnya untuk kalian semua dan juga keluarga-keluarga kalian. Kita tutup, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Pesannya, jangan lupa ya, kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kalian jangan lupa membaca Al-Qur'an ya, agar Al-Qur'an bisa menjadi nur ya, atau cahaya buat kehidupan kalian di masa yang akan datang di dunia sampai nanti di akhirat. Dan jangan lupa kita senantiasa taat dan patuh kepada orang tua kita ya, kepada orang tua kita, serta rajin dan tekun belajar. Mungkin itu saja pembelajaran hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ditutup, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.